Di video kali ini menghadirkan deretan KO paling brutal dari berbagai penjuru dunia. Mulai dari pukulan penentu yang mengakhiri pertarungan hanya dalam hitungan detik, hingga aksi para petinju muda yang kembali menunjukkan kekuatan mereka di atas ring. Prospek dari Meksiko, Alan Chavez, menghadapi Miguel Madueno yang terkenal tangguh dan berpengalaman. Madueno mencoba terus menekan ke depan, namun Chavez mampu mengontrol dan tampil lebih akurat. Di ronde ketiga, Chavez mendaratkan hook kiri yang waktunya sangat sempurna. Madueno tidak mampu bangkit kembali dari pukulan itu, sebuah KO brutal yang bahkan disebut sebagai salah satu kandidat KO terbaik tahun ini. William Corolla menghadapi Glenn Byron yang agresif dalam salah satu pertarungan paling dramatis bulan ini. Corolla beberapa kali jatuh dan tampak berada di ambang kekalahan. Meski demikian, dia mampu membalikkan keadaan dan pada ronde ke-7 melancarkan KO brutal yang menyempurnakan comeback-nya yang sangat luar biasa. Teknisi karismatik asal Inggris, Ben Whittaker, menghadapi Brian Suarez dari Argentina. Whittaker mendominasi pertarungan berkat kecepatan, refleks, dan kombinasi tajam yang membuat lawannya berkali-kali gagal mengenai sasaran. Pertarungan hampir berakhir secepat dimulainya ketika Whittaker mencetak kemenangan lagi di ronde pertama, bahkan sebelum 3 menit berlalu. Mantan penantang gelar dunia, Steven Butler, menghadapi Ramadan Husseini dalam perebutan gelar WBA Continental Amerika di kelas menengah super. Butler mengakhiri pertarungan secara dominan lewat KO spektakuler yang layak masuk tayangan ulang terbaik. Petinju kelas berat Kuba yang belum terkalahkan, Fernando Cuza, menghadapi Nathan Bedwell dari Amerika Serikat. Cuza menjatuhkan lawannya dengan sangat keras pada ronde kedua. Bedwell mampu bangkit saat waktu tersisa sekitar 1 menit. Namun Cuza langsung kembali menyerang dan menjatuhkannya lagi. Legenda Filipina Nonito Donaire kembali naik ring menghadapi petinju Jepang yang dikenal memiliki pukulan keras bernama Riku Masuda. Filipino Flash tampak sudah tidak lagi memiliki kecepatan seperti masa jayanya, sementara Masuda berulang kali unggul dalam adu pukulan. Donaire terjatuh pada ronde ke-7, namun dia mampu berdiri dan melanjutkan pertarungan. Memasuki di ronde ke-8, Donaire tertinggal di seluruh kartu penilaian dan masih menerima banyak pukulan dari Masuda. Meski Donaire ingin terus bertarung, sang pelatih akhirnya mengambil keputusan untuk menyelamatkannya dengan melempar handuk. Anak didik Floyd Mayweather, Curmel Moton, menghadapi veteran Wilfredo Flores dalam pertarungan profesional ke-9 kalinya. Prospek yang belum terkalahkan ini langsung tampil garang sejak awal pembuka. Pada akhir ronde kedua, Moton berhasil menekan Flores ke sudut ring sebelum melepaskan rentetan pukulan yang mengakhiri pertarungan. Petinju kelas terbang super berasal dari Meksiko,
Fernando Queiroz menghadapi Santiago Berajas dalam pertarungan 8 ronde. Keduanya terlibat pertarungan sengit dengan saling bertukar pukulan. Namun, pada ronde kelima, Queiroz melepaskan pukulan keras ke arah tubuh yang mengakhiri pertarungan seketika. Edgar Tursin berhadapan dengan Arthur Borde dalam ajang KO di Latvia. Pada ronde kedua, Tursin meningkatkan intensitas serangannya dan menjatuhkan Borde ke kanvas. Borde berhasil berdiri dan kembali mencoba bertahan hingga bel berbunyi. Namun Tursin terus memburunya dan menutup pertarungan dengan KO yang sangat ganas. Petinju Rusia Sergei Kolotenkova menghadapi Abel Lima yang berasal dari Kuba dalam ajang IBF Pro 15. Kolotenkova langsung maju menyerang sejak awal dan terus menekan lawannya. Serangan tanpa henti itu membuahkan hasil ketika dia menjatuhkan Lima pada ronde kedua. Meski mampu bangkit dengan berani, Lima tampak sudah terluka. Kolotenkova kembali menyerang dan mengamankan kemenangan KO beberapa saat kemudian. Mantan penantang gelar dunia Xavier Sintren menghadapi veteran Meksiko Victor Sandoval. Sandoval langsung menyerang sejak awal dan menjatuhkan Sintren dengan keras bahkan sebelum 30 detik pertama berlalu. Petinju Meksiko itu meningkatkan tekanan dan berusaha memaksa penghentian laga, namun justru tertangkap oleh serangan balasan dari Sintren. Begitu aksi kembali dimulai, Sintren kembali menyerang dan menjatuhkan Sandoval untuk kedua kalinya. Dia berusaha bertahan sekuat tenaga, tetapi Sintren terus memburu penyelesaian dan akhirnya mencetak KO di ronde pertama. Jonathan Orozco yang berusia 21 tahun dari Nicaragua menjalani pertarungan profesional ke-16 kalinya saat menghadapi Daniel O'Leary. Orozco tampil kuat dan mencetak kenakduan pada penghujung ronde pertama. Kemudian pada ronde kedua, dia menghentikan O'Leary untuk mempertahankan rekor sempurnanya dengan kemenangan KO menjadi miliknya. Petinju kelas berat yang belum terkalahkan, Pat Brown menghadapi Vasil Dukar yang lebih berpengalaman. Brown langsung mengambil kendali dengan terus bergerak maju dan menerkan pukulan-pukulan bertenaga. Setelah beberapa pukulan telah mengenai sasaran, Dukar terjatuh dan pertarungan segera dihentikan. Penantang kuat asal Inggris, Richard Riakporhe menghadapi pemukul berbahaya Gianni Cafe. Sejak ronde-ronde awal, Riakporhe terus memberikan tekanan dan memaksa pertarungan fisik. Perlahan namun pasti, dia menguras tenaga lawannya, meningkatkan tempo lalu melepaskan kombinasi keras di pertengahan laga. Wasit kemudian menghentikan pertandingan dan Riakporhe meraih kemenangan lewat technical knockout. Samuel Arnold III mempertahankan gelar NBA kelas berat ringan miliknya melawan Fernando Ezequiel Farias. Arnold tidak membuang waktu. Sejak bel pertama berbunyi, dia langsung menekan lawannya dan hanya membutuhkan kurang dari 90 detik untuk mengamankan kemenangan dominan lainnya. Petinju lokal Kenya Albert Kimario dan Isaac Kibet bertemu dalam pertarungan kelas welter ringan 4 ronde. Belum genap 1 menit sejak bel berbunyi, Kimario mencetak knockdown yang menjadi awal dari nominasi yang akan terjadi. Petinju Filipina yang belum terkalahkan, Alexander Almacen menghadapi petinju Thailand Jakrapan Kanomak.
Almazen yang sebelumnya mengoleksi 3 kali kemenangan berhasil meraih kemenangan KO pertama dalam karirnya pada menit kedua ronde pertama. Petinju kelas terbang Terry Washington menghadapi Eduardo Reyes dalam perebutan sabuk IBF yang lowong. Washington langsung menunjukkan dominasinya sejak ronde pembuka dengan menjatuhkan Reyes melalui pukulan kiri yang keras. Serangan bertubi-tubi terus berlanjut pada ronde kedua hingga sudut Reyes akhirnya melempar handuk demi menyelamatkannya dari hukuman yang lebih parah. Setelah gagal dalam perebutan gelar dunia, Jin Sasaki kembali naik ring menghadapi Maron Pangalangan. Pangalangan langsung tampil agresif dan berusaha memaksakan tempo pertarungan. Pada ronde kedua, dia melepaskan rentetan pukulan tanpa balasan ke arah Sasaki. Namun mantan penantang gelar dunia itu menunggu momen yang tepat sebelum menutup pertandingan dengan pukulan balasan yang dieksekusi dengan sempurna. Brandon Jan Lewis berhadapan dengan petinju Republik Dominika Dalvinson Tejada dalam duel kelas menengah super. Hal tak terduga terjadi ketika Lewis mencetak KO brutal hanya 2 detik setelah pertarungan dimulai. Petinju kelas berat berasal dari Australia yang dikenal memiliki pukulan keras, Tere Moana menghadapi Curtis Harper dalam laga profesional ke-10 kalinya. Dia yang memenangkan seluruh pertarungannya melalui penghentian dini, kembali menambah daftar korbannya dengan menjatuhkan Harper lewat KO di ronde pertama. Petinju kelas bulu, Jose Fernandez menghadapi Giovanni Lewis dalam pertarungan profesional keempat kalinya. Lewis berusaha memperpanjang rekor tak terkalahkannya, namun Fernandez mengejutkannya dengan kemenangan KO brutal pada ronde ketiga. Pukulan itu mengakhiri pertarungan secara langsung.